Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Ica Puri Wulandari. Khusus hari ini Kak Ica akan menjelaskan beberapa materi pelajaran pada tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang pertama pembelajaran 1 dan 2. Namun kali ini kita akan membahas terlebih dahulu pembelajaran yang pertama. Oh ya, Kak Ica ingatkan kepada anak-anak semua untuk jangan lupa menyiapkan peralatan belajarnya terlebih dahulu. Selamat belajar anak-anak. Pernahkah kalian membayangkan jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Tumbuhan adalah salah satu ciptaan Tuhan. Tumbuhan memiliki banyak kegunaan bagi manusia. Tumbuhan dapat digunakan sebagai sumber makanan, bahan baku industri, bahan pakaian, peralatan rumah tangga, pewarna alami, obat-obatan, dan lain sebagainya. Salah satu contoh tumbuhan sebagai bahan makanan adalah tumbuhan jagung. Jagung adalah salah satu makanan pokok pengganti nasi yang memberikan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Apakah kalian suka makan jagung? Rudi sedang membantu ayahnya memanen jagung di ladang. Sambil membawa jagung ke rumah, Rudi menyanyikan lagu menanam jagung. Ikuti Rudi menyanyikan lagu menanam jagung karya Ibu Sud. Mari anak-anak semua, kita menyanyikan bersama-sama lagu menanam jagung. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Bagaimana lagunya anak-anak? Seru bukan? Nah, sesampainya di rumah, Rudi meletakkan seluruh jagungnya di 2 kotak yang berbeda. Kotak hijau berisi 16 jagung, sedangkan kotak biru berisi 9 jagung. Rudi kemudian menghitung semua jagungnya dengan cara menjumlahkan isi kedua kotak tersebut, yaitu 16 ditambah 9, dan mendapatkan hasil 25. Karena penasaran, Rudi menukarkan jagung di kotak biru dengan jagung di kotak hijau, seperti gambar yang di bawahnya. Kemudian dihitung kembali jumlah jagung di kotak biru dan kotak hijau. Ternyata jumlah jagungnya tetap sama, yaitu 25 buah jagung. Jadi kesimpulannya 16 jagung ditambah 9 jagung sama dengan 9 jagung ditambah 16. Semoga anak-anak semua paham dengan penjelasan yang Kak Ica berikan. Nah, di sini ada latihan soal berjumlah 3. Silakan anak-anak menyimak video berikut ini. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Operasi hitung ini dapat membantu mempermudah menyelesaikan soal. Sifat komutatif pada penjumlahan menyatakan bahwa hasil penjumlahan 2 bilangan cacah akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Secara umum, sifat komutatif penjumlahan
dapat ditulis sebagai berikut, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B merupakan bilangan cacah. Ayo perhatikan contoh berikut. 154 ditambah 118 sama dengan, atau sifat komutatifnya yaitu 118 ditambah 154. Ayo perhatikan contoh berikut. Pada soal nomor 2, 127 ditambah titik-titik sama dengan 373 ditambah titik-titik. Maka hasilnya sama dengan harus mencapai 500. 127 ditambah 373 hasilnya sama dengan 500. Jadi, sifat komutatifnya 127 ditambah 373 sama dengan 373 ditambah 127. Bagaimana videonya anak-anak? Semoga kalian tambah paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang lain. Nah, setelah membantu ayah memanen jagung, Rudi membaca dongeng. Kira-kira dongeng apa yang dibaca Rudi? Judulnya Petani Jagung dan Monyet Pencuri. Ada seorang petani yang rajin bekerja. Ia memiliki kebun jagung yang sangat luas. Ia sangat rajin merawat dan menyiram tanaman jagungnya. Suatu hari, jagung-jagung itu sudah besar dan ranum. Ia pun berniat untuk memanen jagungnya besok bersama keluarganya. Malamnya, seekor monyet yang nakal datang ke ladang jagung milik petani. Ia berencana untuk mencuri jagung milik petani. Ia datang dan mengendap-endap di malam hari, lalu mengambil jagung-jagung petani dan memakannya. Keesokan harinya, petani kaget melihat ladang jagungnya sudah berantakan dan banyak jagung yang hilang. Petani itu pun sedih. Ia tidak jadi memanen jagungnya. Namun, ia menyusun rencana untuk menangkap hewan yang mencuri di ladang jagungnya. Ia memasang penjerat hewan di setiap tanah di ladang jagungnya, sehingga jika ada yang datang lagi, maka hewan itu akan masuk penjerat. Malamnya, ia tidur di ladang jagung dan bersembunyi. Monyet pencuri datang lagi untuk mencuri jagung-jagung itu. Beruntungnya aku, karena petani jagung itu belum memanen jagungnya. Aku bisa makan dengan kenyang lagi malam ini. Monyet masuk ke ladang jagung. Namun, baru beberapa langkah, sebuah tali menjerat kakinya. Ia terangkat dan lonceng yang disiapkan petani itu berbunyi. Petani bergegas menuju sumber suara. Petani melihat monyet pencuri itu, lalu dibawanya ke rumah. Sejak itu, monyet pencuri itu tinggal di dalam kurungan. Setelah membaca dongeng yang berjudul Petani Jagung dan Monyet Pencuri, mari kita berdiskusi untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, mengapa petani merasa sedih? Karena ladang jagungnya berantakan dan banyak jagung yang hilang. Lalu untuk yang nomor 2, siapa yang mencuri jagung milik petani? Ada yang tahu? Iya, yang mencuri jagung milik petani adalah monyet. Yang ketiga, apa yang dilakukan petani agar jagung tidak dicuri? Benar, petani memasang penjerat hewan. Yang keempat, mengapa monyet tinggal di dalam kurungan? Iya,
Karena monyet terkena jerat yang dipasang oleh petani. Yang terakhir, mengapa kita tidak boleh mencuri? Karena mencuri adalah perbuatan yang tidak baik, adalah perbuatan yang tidak terpuji. Baik anak-anak, materinya sudah selesai. Lalu ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Di antaranya, yang pertama, membaca dongeng berjudul Pohon Apel yang Tulus. Kemudian menjawab soal-soalnya. Nanti Kak Ica akan mengirimkan link untuk bisa kalian mengerjakan soal tersebut ya. Yang kedua, selalu semangat mengikuti pembelajaran walaupun daring. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian sehat selalu dan semangat mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.